Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi cerita seputar upaya yang saya tempuh untuk bisa tetap produktif selama menjalani work from home atau WFH di masa pandemik COVID-19. Yuk, simak sesinya. Tidak terasa kita sudah memasuki awal tahun 2022 dan ternyata pandemi COVID-19 pun masih belum berakhir. Di akhir tahun 2021, kita malah dihadapkan pada varian baru COVID-19 bernama Omicron. Di sini saya juga mau mengajak Sobat Indonesia Belajar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Segera lakukan vaksinasi bagi yang belum, dan selalu kenakan masker sewaktu beraktivitas di luar rumah. Ingat teman-teman, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Oh ya, dalam sesi ini sebenarnya saya tidak membahas mengenai COVID-19, melainkan saya ingin berbagi cerita terkait habits atau kebiasaan yang saya bangun untuk menunjang produktivitas selama bekerja dari rumah di masa pandemi ini. Memasuki awal tahun 2022 ini, berarti saya sudah menjalani work from home secara penuh selama hampir 2 tahun. Saya pribadi pertama kali mengenal istilah work from home sewaktu saya masih menjadi research assistant di salah satu research organization di Australia. Kebetulan di sana ada kebijakan yang mengizinkan staf dengan role tertentu untuk sesekali bekerja dari rumah. Supervisor saya saat itu juga sempat beberapa kali bekerja dari rumah, terutama sekali ketika salah seorang anaknya sedang sakit ataupun di masa liburan sekolah anak. Dari situ, saya juga mulai memahami mengapa di beberapa rumah di sana ada satu ruangan khusus yang memang didedikasikan sebagai home office atau home library. Hanya saja saat itu saya pribadi tidak pernah melakukan work from home, karena saya termasuk orang yang membutuhkan proper office environment untuk bekerja. Pandemi inilah yang akhirnya memaksa saya untuk bekerja dari rumah. Kondisi rumah saya saat itu sama sekali jauh dari ideal untuk bekerja. Dan memang sampai sekarang pun tidak ada ruangan yang dikhususkan untuk bekerja dari rumah. Ditambah lagi saat itu belum ada meja ataupun kursi untuk bekerja. Alhasil saya mesti menggunakan meja kecil dan bekerja di atas lantai beralaskan karpet. Untuk bekerja dalam durasi waktu yang cukup panjang, setup semacam ini malah berujung pada sakit pinggang. Ini juga yang akhirnya menjadikan saya di awal masa pandemi tetap berangkat ke kampus untuk bekerja. Hanya saja sayangnya kondisi pandemi saat itu kian memburuk. Dan saya cukup khawatir, mengingat di rumah anak saya masih balita. Akhirnya saya pun terpaksa memutuskan untuk bekerja secara penuh dari rumah. Di awal tidaklah mudah, karena terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Kamar ini sebagai contoh. Sedikit demi sedikit mulai ditata ulang agar bisa difungsikan juga sebagai ruang kerja. Terlepas dari ketersediaan ruangan untuk bekerja, sebenarnya tantangan terbesar justru ada pada mindset. Karena walaupun kita sedang berada di rumah, tetapi sebenarnya kita sedang bekerja dan bukan sedang berlibur. Artinya, produktivitas tetap perlu dijaga. Dan di awal memang tidak mudah. Tetapi setelah menjalaninya selama beberapa bulan, saya pun akhirnya mulai menemukan workflow yang pas. Dan bahkan sekarang ini saya malah mendapati, ternyata saya cenderung lebih produktif selama WFH ini. Nah, dalam sesi kali ini saya mau berbagi cerita seputar habits atau kebiasaan yang menurut saya punya peranan penting dalam menunjang produktivitas saya selama WFH. Seperti saya sebutkan sebelumnya, menurut saya hal paling menantang sewaktu menjalani WFH ada pada mindset. Bagi saya yang belum pernah menjalani WFH sebelumnya, tidaklah mudah untuk mengasosiasikan ruangan ini sebagai ruang kerja. Karena seperti bisa teman-teman lihat, ini merupakan sebuah kamar, tempat untuk istirahat dan juga biasa digunakan oleh anak saya untuk bermain. Untuk ini, setiap pagi saya mesti mengingatkan diri saya sendiri bahwa walau saya sedang berada di rumah, tetapi hari ini bukanlah hari libur.
Artinya terdapat sejumlah task yang mesti saya selesaikan di hari ini. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi kalau kita tidak mindful, maka kita akan sangat mudah berada dalam mindset liburan. Dan ini kerap kali saya alami di masa awal menjalani WFH dulu. Bukannya bekerja, yang ada saya malah menghabiskan waktu untuk nonton Netflix ataupun bermain video games. Bagi yang sudah memiliki anak kecil seperti saya, bisa jadi malah menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak dan bukannya memenuhi tanggung jawab pekerjaan. Menurut saya, sangatlah penting untuk juga mengkomunikasikan mindset bekerja dari rumah ini kepada orang-orang di rumah kita. Hanya saja, kita juga tidak bisa sepenuhnya memperlakukan rumah kita sebagai kantor dan mengabaikan sama sekali keberadaan anak kita di rumah. Artinya, kita tetap butuh untuk menyeimbangkannya dengan baik. Salah satu upaya yang menurut saya sangat efektif untuk menunjang mindset bekerja dari rumah adalah dengan membuat to-do list atau task list harian. To-do list ini dapat membantu kita untuk memfokuskan energi serta perhatian kita terkait task apa saja yang mesti kita selesaikan dalam satu hari. Sebagai alat bantu pencatatan, saya biasa menggunakan Google Keep. Oh ya, bagi teman-teman yang juga terbiasa membuat to-do list harian, to-do list apps apa nih yang teman-teman gunakan? Boleh dong teman-teman bagikan melalui kolom komentar di bawah ini. To-do list ini biasanya saya buat di malam hari, atau terkadang juga saya susun di pagi hari. Pastikan agar daftar task yang disusun memang masuk akal untuk diselesaikan dalam satu hari. Kalaupun terdapat task yang cukup besar, maka biasanya saya akan pecah untuk diselesaikan ke dalam beberapa hari. Ada kalanya kita juga mesti berhadapan dengan task yang sifatnya repetitif. Pastikan kita tidak mengerjakannya di saat kondisi otak dan fisik sedang optimum. Kita bisa alokasikan waktu menjelang sesi rehat untuk mengerjakan task semacam ini. Bagi saya, task semacam ini hanya menjadikan kita sibuk dan tidak memiliki kontribusi pada pengembangan kompetensi diri kita. Lalu, di malam hari sebelum saya mematikan PC kerja, biasanya saya akan kembali menilik to-do list ini sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja harian. Kita perlu identifikasi task mana saja yang telah kita selesaikan dan task mana saja yang belum terselesaikan. Saat melakukan evaluasi, kita perlu objektif. Kalaupun ada task yang belum terselesaikan, bukan berarti kinerja kita buruk. Ini justru kesempatan bagi kita untuk melakukan analisis lebih lanjut. Bisa jadi kita yang terlalu ambisius dalam menyusun to-do list, sehingga menghasilkan daftar task yang memang kurang reasonable untuk kita selesaikan dalam satu hari. Atau mungkin juga kita memang dihadapkan pada kejadian-kejadian yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Setidaknya, to-do list ini dapat membantu memantau kinerja harian kita. Salah satu hal yang banyak dikeluhkan orang terkait WFH adalah asynchronous communication. Suatu format komunikasi di mana pesan yang dikirimkan tidak mesti langsung dikonsumsi dan direspon oleh pihak penerima. Sebenarnya, bentuk komunikasi semacam ini mengkondisikan kita untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara efektif. Saya pribadi berpendapat bahwa model komunikasi semacam ini malah mestinya dimaksimalkan, sehingga jumlah traffic email ataupun text messages bisa diminimalisir, tetapi tetap dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan baik. Sewaktu bekerja, saya biasanya akan mematikan semua notifikasi di layar monitor saya. Smartphone juga seringkali saya masukkan dalam laci, atau malah saya tempatkan pada ruangan yang berbeda dengan ruang kerja saya. Ini saya lakukan supaya fokus saya sewaktu bekerja tidak terganggu. Karena untuk beberapa task yang membutuhkan proses berpikir yang dalam, sewaktu fokus kita terdistraksi oleh hal lain, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melanjutkannya kembali. Dibutuhkan upaya dan waktu bagi otak kita untuk melakukan proses transisi ke task yang sebelumnya kita tinggalkan. Dan seiring dengan bertambahnya usia, proses transisi semacam ini menjadi makin sulit. Membaca email atau text messages hanya pada saat di mana saya sedang tidak mengerjakan high-intensive task, ternyata memiliki dampak positif terhadap produktivitas harian saya. Di bidang software development,
Kita tahu bahwa salah satu komponen yang menunjang microservices architecture adalah asynchronous communication. Oleh karenanya, teknologi message queue seperti RabbitMQ, Amazon SQS, dan juga Apache Kafka banyak digunakan karena memungkinkan kita untuk mendecouple services. Di sini, saya tidak menyarankan agar semua komunikasi dilakukan secara asinkronus dan meniadakan komunikasi sinkronus. Yang mau saya tekankan di sini adalah melatih diri untuk lebih efektif dalam berkomunikasi. Dan model komunikasi asinkronus bisa menjadi training ground yang baik. Ketika ritme WFH kita mulai terbentuk, tidak jarang kita juga mulai mengalami burnout dalam bekerja. Ini terutama sekali terjadi saat kita mengerjakan sejumlah high intensive task secara maraton. Nah, di sini kita jangan pernah merasa bersalah untuk take a short or even a longer break. Menurut saya ini justru kelebihan dari WFH, di mana kita bisa atur ritme kerja kita dengan lebih leluasa. Selama menjalani WFH, saya pribadi cukup sering melakukan short break, bahkan juga long break. Short break bisa berupa membuat kopi ataupun melakukan stretching. Sedangkan long break bisa berupa nonton satu episode TV series, bermain video game selama 1 jam, mengajak anak bermain, atau bisa juga tidur siang selama 1 jam. Sebagai seorang knowledge worker, kita membutuhkan tidak hanya konsentrasi, melainkan juga kreativitas dalam bekerja. Dengan merehatkan fisik dan otak kita untuk beberapa saat, kita dapat menyegarkan kembali baik tingkat konsentrasi maupun kreativitas kita. Aktivitas lain yang menurut saya cukup membantu dalam menunjang produktivitas selama WFH adalah menulis. Di beberapa kesempatan, saya mencoba meluangkan waktu untuk menuliskan apa yang ada dalam benak saya. Cakupannya bisa cukup luas, mulai dari pengetahuan teknis, ide kreatif, filosofi hidup, pendapat terkait isu tertentu, dan banyak hal lainnya. Apa yang kita tuliskan tidak mesti kita post secara publik. Ada banyak tulisan saya yang memang saya simpan sebagai catatan pribadi. Terkait apps, sekarang ini saya lebih banyak melakukan aktivitas menulis dengan Notion. Menulis bagi saya cukup efektif untuk menata kembali cara kita bernalar, sehingga logika berpikir kita tetap sistematis. Tidak jarang saya mendapati bahwa cara berpikir saya ternyata terlalu kompleks, sehingga perlu disederhanakan. Dan ini baru saya sadari sewaktu saya mulai menuangkannya dalam bentuk tulisan. Beberapa dari tulisan saya juga ada yang saya kembangkan lebih lanjut, dan saya jadikan materi bahasan untuk sesi catatan seorang dosen seperti video ini. Bagi teman-teman yang belum pernah menuangkan pemikiran teman-teman dalam bentuk tulisan, silakan teman-teman mencobanya, dan ceritakan bagaimana dampak dari aktivitas menulis ini terhadap pengembangan diri serta produktivitas kalian. Teman-teman juga bisa berbagi cerita melalui kolom komentar video di bawah ini. Menjalani WFH berarti mobilitas fisik pun bisa dibilang jauh berkurang. Dan ini tentunya sangat berdampak terhadap kebugaran dan kesehatan, yang ujungnya juga akan berimbas pada produktivitas kita. Salah satu habits yang saat ini sedang coba saya bangun adalah berolahraga secara rutin. Saya bukan termasuk kategori orang yang sporty. Artinya membangun kebiasaan berolahraga bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa aktivitas yang saya coba sejauh ini. Yang pertama adalah ngepel lantai. Selama WFA, saya mencoba untuk mengepel lantai rumah setidaknya 3 kali dalam seminggu. Niat awal sih setiap hari ngepel lantai, tetapi ternyata masih belum bisa mewujudkannya. Ngepel lantai ini selain berkontribusi pada aktivitas fisik, tentunya juga baik bagi kebersihan rumah. Aktivitas lain yang masih terus saya bangun adalah jalan keliling kompleks selama 30-45 menit. Awalnya saya mencoba untuk berlari, tetapi nampaknya masih terlalu berat bagi saya. Akhirnya saya memilih aktivitas lain yang lebih ringan, yaitu berjalan keliling kompleks perumahan. Idealnya, aktivitas ini juga dilakukan setiap hari. Tetapi saat ini saya mencoba membangun habits untuk melakukannya 3 kali dalam seminggu. Sembari berjalan keliling kompleks, saya juga menyempatkan diri
untuk mendengarkan satu episode podcast. Salah satu podcast favorit saya yang biasa menemani saya sewaktu berjalan keliling kompleks adalah Destination Linux. Menurut saya, ini merupakan salah satu podcast terbaik yang pernah saya temui yang membahas banyak hal terkait Linux dan open source. Oh ya, di tahun 2022 ini saya juga mencoba untuk mulai latihan beban. Saya sudah membeli sepasang dumbbell 3 kg. Semoga bisa saya maksimalkan untuk mendukung kebugaran fisik saya. Oh ya, kalau teman-teman ada saran terkait upaya untuk meningkatkan kebugaran fisik selama WFH, teman-teman juga bisa bagikan di kolom komentar video ini. Nah, itu tadi sekilas terkait beberapa habits yang saya bangun untuk bisa tetap produktif selama WFH di masa pandemi COVID-19. Lalu upaya-upaya apa saja nih yang biasa teman-teman lakukan dalam menunjang produktivitas selama WFH? Ayo bagikan pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.